Halo, selamat malam. Kalau kamu pernah merasa yakin banget sama keputusan yang kamu buat, atau kamu juga ngerasa punya ide bagus dan kamu bener-bener pede untuk nunjukin ide kamu tersebut. Atau bisa juga kalau tiba-tiba diminta presentasi, padahal waktunya minim ya, tapi kamu tuh bisa nyiapin semuanya dengan baik. Jangan-jangan sebenarnya kamu tuh punya talent self assurance. Apa itu talent self assurance? Hari ini kita akan bahas belajar bersama Armenia. Malam hari ini 19.30 kita akan belajar lead with confidence. Kita akan belajar satu talenta dari Gallup Clifton Strengths, namanya adalah self assurance. Apa itu self assurance? Jadi aku mau jelasin dulu teman-teman. Yang pertama, orang dengan talent self assurance itu punya keyakinan diri yang kuat. Dia nggak butuh persetujuan dari orang lain, karena secara internal dia tuh udah ngerasa dirinya itu punya kemampuan, udah ada PD dari dalam dirinya, jadi nggak perlu validasi dari orang lain. Nah, aku akan bahas lebih detail apa itu self assurance. Siapa tahu teman-teman yang saat ini lagi nonton punya talent itu gitu ya. So, jadi kita akan belajar gimana cara mimpin dengan kuat, tegas, yakin, bisa bawa pengaruh yang positif, tapi nggak arogan. Karena kan kadang kalau kita udah saking percaya dirinya, kadang kita keterusan ya jadi arogan. Nah, kita akan belajar supaya bisa ngelit dengan confidence, tapi juga positif pengaruhnya. So, aku mau kasih tahu dulu, orang dengan talent self assurance itu yakin bahwa di dalam dirinya itu dia tuh benar-benar punya kemampuan untuk menentukan arah hidupnya tuh gimana. Yang kedua, dia percaya banget sama insting, teman-teman. Yang ketiga, ketika dapat tantangan, dia tuh tahu cara ngatasinnya gimana. Jadi kerennya self assurance itu ya. Aku mau kasih analogi teman-teman, dimana ketika orang yang punya talent self assurance ini, kalau lagi pakai handphone terus butuh jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu ibarat dia itu tahu karena dia punya GPS-nya sendiri. So dia nggak butuh peta atau GPS temennya atau orang lain, karena dia sebenarnya tahu yang ngatur hidupnya tuh dia. So nggak dikendalikan sama aturan atau direction orang lain. Ibaratnya itu dia benar-benar tahu GPS-nya, bisa ngarahin jalan hidupnya. Jadi dia nggak butuh sebenarnya bantuan atau pertolongan peta dari orang lain. Kurang lebih itu. Thank you buat teman-teman yang sudah join. Ini malam hari ini belajar bareng Armenia ini selalu ada di setiap Jumat malam 19.30. Aku cuman miss satu kali di minggu lalu ya, mesti ngajar Jumat tapi aku pindah di hari Minggu. Hari ini belajar satu talent dari Gallup, namanya self assurance. Itu ada di domain influencing, dimana dia sebenarnya bisa mempengaruhi orang lain dengan rasa percaya dirinya dia gitu. So teman-teman boleh bantu di chat, silahkan jawab pertanyaan ini. Kamu ini tipe orang yang pede banget, atau kamu ini selalu butuh validasi dari orang lain? Aku tungguin ya. Boleh bantu di chat. Kamu itu super pede gitu ya, punya kepercayaan diri yang tinggi, atau selalu butuh validasi dari orang lain? Silahkan teman-teman boleh bantu chat. Oke. Next ya, aku langsung bacain aja. Thank you yang udah say hi. Terima kasih yang udah join. Oh, oke.
aku mau baca ini dari kartu Gallup. Ini aku create bersama teman-teman di Business Wisdom Institute, tapi banyak aku yang pegang project ini waktu itu. Jadi orang dengan talent self assurance itu, mereka percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mengelola hidup mereka sendiri. Pertama itu. Kemudian mereka itu punya kompas batin. Nah, yang tadi yang ibarat GPS ya. Punya petanya sendiri, punya kompas batin yang memberi mereka kepercayaan diri kalau keputusan yang mereka ambil itu benar, gitu teman-teman. Nah, orang dengan talent self assurance itu percaya di dalam diri di tengah ketidakpastian dari luar. Dia akan berusaha untuk mempengaruhi daripada dipengaruhi. Jadi beneran memang ini ada di di domain influencing ya. Emang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Terus yang dia suka adalah ngontrol nasibnya sendiri. Yang dibenci apa? Orang dengan talent ini, kalau ada orang lain yang memberitahu apa sih yang harus dilakukan, dia sebenarnya nggak begitu suka gitu. Jadi yang dia suka adalah kalau dia bisa menentukan arah tujuan atau mengontrol dirinya sendiri. Orang lain boleh ngasih tahu, tapi nggak boleh sampai ngasih tahu yang mendetail, dia nggak suka gitu. Yang dibutuhin apa? Kebebasan untuk bertindak dengan leluasa. Kurang lebih itu teman-teman. So, aku akan sharing lagi. Ciri-cirinya apa? Pertama, kepercayaan diri yang alami. Jadi kalau buat orang lain mungkin perlu training dulu ya biar makin percaya diri gitu. Tapi orang ini tuh dari dalam tuh udah punya keyakinan itu, karena dia tahu yakin dirinya tuh bisa, yakin dirinya tuh mampu gitu ya. Jadi bahkan kalau ada pendapat-pendapat dari orang lain, dia tuh nggak gampang goyah sama pendiriannya. Yes, orang lain boleh ngasih pendapat, boleh ngasih masukan, tapi kalau dia punya sesuatu yang dia yakini itu benar, ya dia akan strict sama hal itu. Kemudian yang kedua, berani ambil keputusan. Tipe orang yang nggak lama menimbang-nimbang apa yang harus dia tentukan, teman-teman. Jadi kalau kita belajar minggu lalu tentang talent deliberatif, temanya kan slow but sure. Itu tema deliberatif tuh benar-benar ditimbang-timbang dulu, dipikirin matang-matang, dicari apakah ada resiko. Nanti kalau ada satu kendala, antisipasinya bagaimana. Nah, kalau talent self assurance ini beneran nggak perlu banyak pertimbangan, karena tadi mainnya intuisi. Dia yakin, ada insting kalau ya kayaknya ini bener deh. Ya udah jalanin, go ahead gitu. Jadi nggak lama-lama nimbang-nimbang, sehingga dia cukup berani ambil keputusan. Yang ketiga, ada yang namanya inner voice yang kuat. Kayak ada suara di batinnya, suara di dalam dirinya sendiri yang mendorong supaya dia tahu kapan maju, kapan stop. Jadi dia nggak yang kebingungan gitu ya, karena dia kayak percaya. Mungkin ada suara hati yang ngomong di dalam dirinya ya, dibilangnya inner voice gitu. Dan itu kuat banget gitu, dan dia percaya hal itu. Yang keempat, inspirasi untuk orang lain juga ikutan percaya diri. Khususnya kalau talent self assurance ini dimiliki oleh para leader ya, timnya tuh merasa secure, merasa yakin, merasa kalau dipimpin sama leader yang punya self assurance tuh arahannya tuh jelas, ngerasa safe, ngerasa aman gitu. Dan yang kelima, dia suka banget dikasih tantangan. Jadi orang kadang kalau dapet tantangan ngerasa down gitu ya, oh dia malah seneng banget, karena ketika situasinya sulit malah semangatnya tuh jadi tinggi gitu. Jadi ya kerennya orang dengan talent self assurance tuh itu. Terus contoh real dalam kehidupan aku nih teman-teman.
pernah nih di satu grup trainer ada salah satu salesnya bilang gini, si Pak A dia nggak bisa ngajar. Waktu itu kliennya Bank Mandiri, teman-teman. Terus udah gitu siapa nih yang diminta untuk ngajar? Si A nggak bisa karena di hari yang sama, si B nggak bisa karena di hari yang sama itu udah ada jadwal. Jadi kayak kebingungan menentukan siapa yang harus ngajar. Dan waktu itu materinya untuk Bank Mandiri tuh ngajarin tentang strategi menggunakan Lego Serious Play. Aku di situ kan masih cukup junior ya, dan sebenarnya belum pernah untuk deliver training dengan Lego Serious Play. Tapi kalau untuk jadi fasilitator di dalam kelompok-kelompok kecil tuh udah sering gitu ya. So apa yang aku lakuin waktu itu, teman-teman? Aku langsung japri ke owner dari training itu ya, ke bosku. Aku langsung bilang gini, Pak, kalau nggak ada yang mau, saya bisa. Saya mau jalanin itu. Aku bilang kayak gitu, teman-teman. Terus ternyata WA aku itu di forward lah ke grup yang besar. Dikasih tahu lah, cuman Armen doang nih yang berani untuk ngambil kelas. Berani banget ngambil ngajar untuk satu bank yang cukup baik ya, cukup terkenal ya. Berani ini bukan bank yang biasa-biasa gitu. Tapi terus bapak itu langsung bilang, ini kamu pasti punya self assurance nih, sampai kamu tuh berani untuk minta gitu kan. So dari situ teman-teman, pengalaman itu yang membuat tiap kali ada jadwal training dan trainer yang lain pada suka nolak gitu ya, kadang suka nolak karena aduh takut materinya susah atau begini gitu ya, yang dipercaya akhirnya aku. Dan hal itu nggak terjadi juga sekali doang. Kesempatan lain di klien yang lebih besar, di Astra Honda Motor, aku juga lakuin itu. Karena ngerasa, aduh, butuh trainer yang bisa experiential learning, tapi nggak mau nge-hire trainer-trainer dari luar kota gitu. Karena katanya costnya mahal. Ya kan padahal dibayar juga sama klien ya. Aduh. Terus udah gitu aku langsung bilang, kalau nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa, aku aja. Tuh, itu udah berapa kali terjadi seperti itu, dan ya udah gitu loh. Nah, jadi bener-bener self assurance-ku tuh kuat banget, dan aku juga baru menyadari sepede itu ya, padahal kayak kliennya cukup besar, materinya udah tahu sih, cuman kan aku belum pernah ya. Tapi ya kenapa enggak, karena kan aku punya insting, aku tahu aku bisa ngatur semuanya dengan baik, so ya udah nggak apa-apa gitu. Terus tapi ternyata teman-teman ada tantangan orang-orang dengan talent self assurance. Pertama, kadang terlihat arogan atau kepedean. Yakinnya tuh terlalu tinggi gitu. Nah, ini yang perlu dihati-hatikan ya, tantangannya itu. Yang kedua, suka kurang dengerin masukan dari orang lain. Karena kan ngerasa, oh punya inner voice, batinnya bicara, ada insting gitu ya. Suka lupa untuk dengerin orang lain, tuh kelemahannya, tuh tantangannya. Terus yang ketiga, ini aku mau ketawa dulu nih, karena ini pengalaman aku banget. Sulit kolaborasi kalau orang yang diajak kolaborasi tuh belum dipercaya. Jadi kayak kalau aku mau ngajakin collab, ngajakin kerjasama gitu, aku tuh beneran harus ketemu sama orangnya. Aku harus apalagi kalau ngajar, misalnya dia seorang trainer ya, aku harus lihat cara dia ngajar gimana. Dalam keseharian tuh ngobrol, tektokannya enak. Nah itu baru bikin aku, yuk kita collab. Jadi selama ini teman-teman, kebanyakan yang kerja sama aku ya karena aku udah punya paling nggak hubungan cukup baik dan beberapa kali ketemu gitu.
Terus yang keempat tantangannya, kadang karena saking cepetnya ngambil keputusan, orang dengan talent self assurance ini tuh suka lupa sama detail, suka nggak ada pertimbangan yang cukup matang. Lalu gimana solusinya? Kan ada tantangannya, ada 4 tadi ya. Terlalu arogan, kadang terlalu dianggap orang lain, kepedean, terlalu yakin, nggak mau dengerin masukan. Terus tadi ya, sulit collab kalau nggak bener-bener percaya, sama ngambil keputusan cepet tapi jadinya nggak detail, nggak banyak pertimbangan. Solusinya gimana? Pertama, perlu kerjasama sama orang-orang yang punya talent responsibility sama empati. Kenapa mesti kerjasamanya sama orang-orang ini? Karena kan self assurance ini kan talentnya talent influencing ya, perlu dipadankan sama orang yang punya talent executing. Jadi akhirnya kerjasamanya tuh enak, jalan bareng. Karena orang responsibility itu kalau udah dikasih kepercayaan, nah kan perlu orang yang sama-sama enak dipercaya ya. Orang dengan talent responsibility tuh kalau dia dikasih tanggung jawab, dia tuh beneran menjalankannya sampai selesai, sampai tuntas gitu. Itu adalah talent responsibility ya. Jadi perlu balance. Nah, untuk talent empati itu juga membalancekan si self assurance ini, yang kadang cenderung percaya diri, lupa untuk mengimbangi sama orang lain. Jadi perlu ada empatinya, jadi kerjasama. Atau paling baik juga kalau nggak butuh orang lain untuk dengan talent itu, ya siapa tahu dia punya talent itu sehingga bisa menentukan kapan ya, di situasi mana ya aku ngegas self assurance-ku, kapan aku ngerem sehingga aku bisa ngegas talent yang lainnya, begitu. So nextnya, kalau tadi ya kesulitannya untuk mau dengerin orang lain, mau nggak mau solusinya adalah please listen first. Bener-bener kasih waktu, kasih jeda untuk dengerin dulu pendapat orang lain. Karena siapa tahu itu kan bisa jadi masukan ya. Pertimbangannya kita jadi bertambah, nggak hanya impulsif aja gitu berdasarkan insting yang kuat tadi itu. Tapi kalau dapat saran dari orang lain ya kenapa enggak gitu. Terus yang paling penting, gunakan keyakinan yang kita punya ini sebenarnya untuk menguatkan orang lain untuk bisa lebih percaya diri juga gitu. Jadi bukan menggunakan keyakinan kita tuh untuk pembuktian, tapi untuk mendorong orang tuh juga, kamu juga bisa percaya diri loh gitu. Nah, boleh teman-teman bantu di chat siapa yang ngerasa overconfidence atau malah underconfident. Nah, itu istilahnya adalah kalau kita punya talent self assurance, sangat tidak baik atau belum mature kalau kita akhirnya overconfidence. Tapi kalau yang masih lemah juga jangan jadi kita jadi nggak percaya sama talent kita sendiri gitu. Beberapa teman-teman, aku punya teman sih sebenarnya yang juga punya self assurance yang oke sebenarnya. Tapi karena dia overconfidence, akhirnya teman-teman di sekitarnya jadinya gerah. Jadinya nggak gitu nyaman main sama dia. Nah, itu terlalu istilah di Galup adalah flame it, atau terlalu mengobar-ngobarkan si talentnya itu sehingga dia nggak tahu porsi yang tepat. Jadi ada waktunya untuk flame it, mengobarkan, ngegas gitu ya. Tapi ada waktunya untuk tame it, ngerem. Itu yang paling benar. Jadi kita tahu kapan gaspolnya, kapan tahu untuk ya cukup. Takutnya orang jadi ngerasa benar-benar arogan, ngerasa paling superior gitu, karena saking percaya dirinya. Oke, next berikutnya teman-teman, buat teman-teman yang punya talent self assurance dan
teman-teman adalah seorang leader, bagaimana nih mengoptimalkannya supaya bisa memimpin dengan percaya diri? Yang pertama, selalu bantu tim teman-teman untuk ambil keputusan secara cepat, tegas, terutama di saat tim teman-teman lagi bingung. Jadi kita benar-benar bisa membuat tim tuh ngerasa secure ya, karena kita tahu bahwa apa yang kita kasih arahannya tuh jelas dan mereka tuh tenang jadinya. Jadi kalau chaos, please bantu untuk cepat ambil keputusan biar tim nggak kebingungan. Itu. Sorry. Yang kedua, bangun kepercayaan tim lewat keyakinan untuk menenangkan. Jadi pentingnya karena kita udah punya kepercayaan diri ya, dikasih tahu penjelasan, diberikan arahan kalau it's okay, nggak apa-apa, semuanya akan baik-baik aja. Buat mereka jadi akhirnya ikutan percaya diri juga gitu. Apalagi di situasi yang sangat penuh ketidakpastian, peran kita jadi semakin kuat lagi karena kan yes memang ada ketidakpastian, tapi kan tadi kita punya inner voice, kita juga bisa menggunakan insting kita tahu kapan harus maju, kapan harus stop, kayak udah ada keyakinan di dalam diri sendiri. Akhirnya gunakan itu supaya teman-teman tuh ngerasa tim aman, tim secure, tim akhirnya ngerasa bisa nggak ngerasa ketakutan gitu. So buat tim kita kalau mereka punya leader dengan self assurance. Jadi tim jadi lebih mantap sama pimpinan yang kita sama kepemimpinan kita. Jadi dia sebenarnya senang banget nih kalau punya bos, punya atasan yang bener-bener punya self assurance ini teman-teman. Terus yang berikutnya, bener-bener kasih kesempatan tim untuk bisa mengeksplor dirinya. Nah, kalau dikasih kesempatan itu, apalagi diyakinkan ya, kamu bisa deh ambil posisi tertentu gitu ya, kamu bisa deh ngerjain kerjaan ini. Kalau orang diyakinkan, tim kita itu dikasih kepercayaan, diajak untuk mengeksplorasi dan diyakinkan kalau dia bisa, nah itu akan membuat tim kita tuh juga ngerasa, oh beneran ya, aku bisa ya, aku punya potensi ya. Ini yang beneran terjadi teman-teman pada saat kalau aku dampingin coachee, orang yang aku bantu pada saat sesi coaching, terutama kalau mereka tuh nggak punya rasa keberanian, nggak punya rasa kepercayaan diri. Jadi buat aku yang punya talent self assurance ini di 10 besarku, aku ngerasa aduh, sini aku bantuin. Jadi tuh aku kayak kulik, apa sih potensi kamu, apa sih kelebihan kamu. Karena orang tuh kalau dikasih tahu selalu kurangnya, negatifnya, dia kan malah semakin gak percaya diri ya, malah semakin insecure, malah semakin gak berani ambil keputusan gitu loh. Jadi alangkah baiknya yang harus dilakukan adalah kasih dorongan, kasih kepercayaan. Kalau buat aku adalah pada saat sesi coaching ya, aku beneran kasih lihat nih, ini loh baik-baiknya kamu, ini loh potensi-potensi yang kamu punya, ini loh cara-cara yang sudah kamu lakukan sehingga berhasil. Nah dari situ akhirnya, oh iya ya, tumbuh kesadaran baru di dirinya, karena dia jadi tahu, ya ampun Mbak Armen, ternyata aku beneran bisa ya, ternyata aku selama ini mampu ya. Ya iya, so kemana aja kamu, kenapa selalu ngerasa gak berani, kenapa selalu ngerasa gak percaya diri gitu. Tadi pada saat aku melakukan sesi coaching ya, salah satu coachku bilang gini, aku tuh Kak, sebenarnya memang suka banyak orang yang gak bilang aku tuh gak percaya diri, tapi aku tuh sebenarnya, waktu dia masih agak kecil dia bilang, waktu aku pentas nari, dia contohinnya gitu,
pas latihan tuh selalu ada yang bilang, ayo dong senyum, narinya yang semangat, yang luwes. Iya, dia kayak kalau terlalu banyak pengaruh dari orang lain, dia tuh yang kayak, ih ngapain sih gitu. Karena ternyata inner voice-nya dari dalam tuh dia bilang gini, kan ini juga masih latihan, belum pentas. Nanti kalau udah pentas, aku tuh bener-bener akan all out. Aku akan bener-bener nunjukin kalau aku tuh percaya diri banget dan bisa nari tuh dengan bagus. Dan ternyata dia bener-bener ngebuktiin itu. Terus pas aku bilang, lah artinya bukan kamu gak punya kepercayaan diri, kamu tuh percaya sama diri kamu tuh bisa, tapi butuh waktu untuk gak selalu dikit-dikit pede, dikit-dikit all out gitu ya. Ada momennya dimana kamu tuh harus bersinar. Pas aku bilangin gitu terus kayak, oh iya bener juga ya, aku udah punya dari dalam tuh udah dikasih tahu ya aku bisa, aku mampu, dan aku mau nunjukinnya tuh beneran di saat yang tepat aja gitu. Nah dari situ dia udah mulai ngerasa, berarti udah ya, nggak ada yang namanya nggak pede lagi, nggak ada yang namanya nggak bilang nggak berani. Iya juga ya kak, dia bilang gitu. Jadi yang kayak, ya aku bersyukur karena aku punya self assurance ini, ya aku juga bisa membantu orang lain untuk punya kepercayaan dirinya. Nah buat leader-leader nih, terutama teman-teman ya as a leader, kalau punya tim yang kayak gitu, tolong dibantuin untuk diyakinkan bahwa dia punya potensi, kasih waktu untuk dia explore, yakinkan bahwa dia tuh mampu gitu. Sehingga akhirnya dia ngerasa, oh aku jadi aman ya, aku lebih mantep ya kalau dipimpin sama leader yang seperti itu. Oke, kurang lebih itu. Pertanyaannya buat teman-teman action plan ke depan. Apa yang akan teman-teman lakukan untuk bisa memimpin dengan lebih percaya diri di minggu ini? Itu pertanyaan pertama. Apa yang teman-teman akan lakukan untuk bisa memimpin tim lebih percaya diri di minggu ini? Yang kedua, sebutkan satu hal yang bisa membuat teman-teman menyalahkan keyakinan diri sendiri. Sebutkan satu hal bagaimana teman-teman bisa meyakinkan di dalam diri itu jadi lebih, yes, aku tuh mampu. Caranya gimana? Satu activity atau satu kegiatannya tuh gimana? Itu ya. Nah, quote dari aku teman-teman. Pemimpin sejati itu bukan hanya yakin dirinya sendiri, tapi pemimpin yang sejati adalah bisa membuat orang lain, timnya khususnya ya, juga yakin akan dirinya sendiri. Ulang sekali lagi ya, ini quote buat leader-leader supaya makin confidence lagi. Pemimpin sejati bukan hanya ngerasa yakin sama dirinya, tapi dia punya tugas untuk membuat orang lain atau membuat timnya yakin bahwa timnya itu atau diri orang lain itu juga ternyata punya kemampuan untuk percaya diri. Jadi tugasnya meyakinkan. Nah, kurang lebih itu teman-teman. So aku mau bacain satu story tentang self assurance gitu ya. Oke, namanya Tono. Aku bacain ya. Tahu si Tono kan? Dia udah jadi orang hebat sekarang. Udah jadi dokter. Laris lagi. Padahal dulu waktu dia masih SMA, wah, kita semua gak ada yang percaya waktu dia bilang kalau dia mau jadi dokter. Soalnya orang tua dia kan kurang mampu. Dan kayaknya dia juga gak pinter-pinter amat. Teman-teman dia, termasuk gua gitu ya, dan keluarganya sendiri bilang ke Tono, udahlah, jangan terlalu muluk-muluk jadi dokter, susah tahu gitu.
Terus biayanya mahal. Jadi orang-orang aja nggak percaya sama kemampuannya Tono, meng-underestimate keinginannya untuk jadi dokter ya. Pikirin jurusan lain aja deh, nggak usah kedokteran. Cuman si Tono tetap pengen, dan dia percaya diri banget kalau pasti ada jalan untuk mencapai mimpinya jadi dokter. Kata dia waktu itu, Tono tetap pengen jadi dokter. Tono yakin kalau ini jalan hidup Tono dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu beneran instingnya atau inner voice-nya yang bilang, teman-teman. Tolong Tono dikasih kepercayaan dan kesempatan. Pasti nanti Tono bisa berhasil jadi dokter. Nah, karena si Tono gak mau berubah, karena dia yakin banget pengen jadi dokter, tahu gak apa yang terjadi? Akhirnya ya kita dukung dan coba bantu dia juga. Ternyata bener, dia bisa masuk ke dokteran dan sekarang udah jadi dokter yang hebat, terutama jadi dokter yang laris. Jadi yes, banyak orang tuh suka underestimate. Banyak orang ngerasa kita mungkin gak mampu gitu ya, karena gak bener-bener kenal diri kita, sampai bilang udahlah gak usah. Nah, tapi orang dengan talent self assurance itu beneran ngerasa kalau aku bisa, aku mau, pasti ada jalannya. Terus beneran saking punya kepercayaan diri yang kuat, yang alami dari dalam ya, karena tadi ada inner voice, ada insting yang bilang, ya dia gak goyah sama pendapat orang lain. Kurang lebih itu. Next apa nih? Kita mau belajar kalau talent self assurance itu yang masih raw, masih mentah gitu ya teman-teman ya. Itu dia bilang gini, saya bisa salah tapi saya ragu. Tapi kalau talent yang udah mature, dia bilangnya gini, saya terbuka dengan masukan di mana dapat membuat kepastian saya makin besar. Balik lagi ya, solusinya. Kadang kan tadi dia kurang mau dengerin orang lain, tapi kalau yang udah mature, dia sebenarnya mau dengerin pendapat dari orang lain. Terakhir dari aku teman-teman, gimana untuk mengembangkan si talent self assurance ini supaya makin mature, supaya makin bagus gitu ya. Pertama, selalu percayai naluri Anda, tetapi selalu kumpulkan juga cukup masukan dari sumber lain dengan tujuan memastikan Anda tuh bisa membuat keputusan dengan dasar yang kuat. Ini bener ya, karena kalau hanya ngikutin insting atau nurani ya nggak apa-apa, tapi ditambah kalau mau dengerin masukan orang lain tuh makin kuat gitu keputusan yang kita ambil. Yang kedua, manfaatkan kepercayaan diri untuk menangani ketidakpastian yang membuat orang lain itu menemui jalan buntu. Ketegasan, ketenangan orang-orang dengan talent self assurance ini di tengah kekacauan itu bisa membuat orang lain tuh secure, membuat orang lain tuh merasa aman. Jadi selalu tahu, kalau situasinya nggak cukup oke gitu ya, gimana caranya supaya aku tuh bisa meyakinkan timku di tengah ketidakpastian, ya dia memberikan kepastian itu gitu. Ketiga, lengkapi kepercayaan diri alami Anda dengan bakat dan pengetahuan orang lain, terutama saat Anda menghadapi tantangan yang tidak familiar. Berkonsultasilah dengan orang-orang kepercayaan Anda sebelum mengambil keputusan akhir. Mereka dapat membantu Anda memilih strategi yang efektif dan paling produktif. Nah, kayak tadi, ingat ya teman-teman cerita aku. Aku kalau kolaborasi mau bener-bener sama orang yang aku udah kenal, udah aku percaya. Nah, ini juga tipsnya gitu. Lengkapi kepercayaan diri kita itu dengan orang-orang yang tepat, yang mau bantuin, mikirin keputusan kita tuh udah matang belum. Jadi bertemanlah sama orang-orang yang bisa kita ajak konsultasi, kita ajak sharing bareng.
sehingga akhirnya keputusan yang kita ambil tuh benar-benar clear gitu ya. Yang keempat, setiap bulan refleksikan keputusan Anda baru-baru ini dan hasilnya bagaimana. Karena dengan melihat kembali konsekuensi pilihan, Anda akan mendapatkan informasi bernilai dan ini dapat membantu memperbaiki dan memperkuat intuisi Anda. So jangan lupa, self-reflection penting. Keputusan yang udah aku ambil bener gak ya? Apalagi kita as a leader ya, untuk meyakinkan orang lain juga makin percaya sama kita. Alangkah baiknya kita juga ada waktu untuk merefleksikan pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang sudah kita ambil, sehingga kita bisa tata tuh mana yang memang udah oke, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu di-adjust lagi. Kurang lebih itu. So thank you teman-teman sudah belajar bareng Armenia. Minggu depan kita akan belajar talent yang lain. Next, aku lagi buka contekanku. Tanggal 7 November tetap di jam yang sama 19.30 WIB. Kita akan belajar bareng Armenia membahas satu talent yang lain, yaitu talent empati. Orang-orang yang punya empati. Aku jadi pengen ketawa gara-gara karena saking punya empatinya aku ya. Ada orang yang cerita, aku bisa ikutan nangis. Nah itu kita akan bahas minggu depan. Gimana nggak? Yes, punya empati bagus, tapi jangan juga kita akhirnya terbawa suasana. Padahal kita mungkin punya profesi yang juga mestinya objektif gitu dalam menilai atau pada saat berkegiatan gitu. Minggu depan belajar lagi bareng aku, dan aku juga mau sharing teman-teman. So thank you yang sudah stay terus. Bulan ini di November aku akan ada 3 event. Pertama, 2 trainingku di tanggal 15 itu adalah training public speaking. Aku kasih judul Speak with Confidence. Ayo belajar bicara dengan percaya diri. Itu tanggal 15 November, 1 hari. Kemudian tanggal 29 November belajar mengenai leadership, lead with your strengths. Jadi memimpin tim berdasarkan strengths, berdasarkan kekuatan kita. Dan berikutnya ada yang free webinar ya. Kalau tadi trainingnya 2 berbayar, yang free webinar tanggal 20 November khusus perempuan aja nih. Super Coach Festival volume kedua. Aku sudah membuat acara ini, udah ketemu narasumbernya, coach-coach keren, trainer-trainer bagus, business owner yang akan cerita bagaimana sih dia bisa ketemu dirinya sendiri dan menjadi hebat berdasarkan kekuatannya. Jadi ada 3 event belajar bareng Armenia teman-teman. Pertama training public speaking, yang kedua training leadership, yang ketiga adalah Super Coach Festival, tapi ini khusus untuk perempuan, komunitas perempuan. Dan buat teman-teman yang mau tahu apa sih talent aku gitu ya, boleh juga coaching bareng Armenia, find your strengths, supaya aku bisa bantu teman-teman ketemu dirinya, ketemu versi terbaik dirinya, dan bisa memanfaatkan talenta yang memang Tuhan udah kasih untuk bisa melejit, bisa lebih sukses di dalam hidup kalian. So thank you. Selamat malam, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih.